wabarakatuh. Masih semangat kan hari ini? Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan memaparkan berkenaan dengan materi teks berita. Nah, pasti kalian pernah mendengarkan terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan teks berita. Nah, agar kalian dapat lebih memahami teks berita, simak video berikut ini hingga akhir. Nah, sebelum itu saya akan mengartikan atau memberikan sebuah pemahaman bahwasanya teks berita merupakan sebuah teks yang berisikan mengenai informasi baik yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Nah, agar lebih fokus pada pembahasan video kali ini, saya akan memaparkan berkenaan dengan unsur-unsur yang ada pada teks berita. Nah, terkait dengan unsur-unsur yang ada pada teks berita, itu bisa kita pahami atau bisa kita kelompokkan ke dalam istilah 5W1H yang dalam bahasa Inggris unsur W yang pertama merupakan what atau apa, yang mana pada unsur what atau apa ini pada teks berita yaitu membahas atau memberikan informasi berkenaan dengan topik informasi yang sedang dibahas. Seperti contohnya ketika kita mendapatkan sebuah teks berita dengan judul virus corona melanda Indonesia. Nah, di situ kita bisa menangkap sebuah topik yang akan diinformasikan di sana, yaitu berkenaan dengan virus corona semacam itu. Kemudian selanjutnya untuk unsur W berikutnya yaitu when atau di mana. Pada unsur when atau di mana ini yaitu berkenaan dengan tempat kejadian atau tempat peristiwa yang ada pada teks berita tersebut. Seperti contohnya ketika ada suatu teks berita yang berjudul virus corona yang ada di Indonesia, pasti di situ dijelaskan pada leads atau kepala beritanya akan dipaparkan di mana saja letak-letak daerah yang terpapar virus corona itu. Jadi di mana itu lebih singkatnya kita bisa memahaminya dengan tempat semacam itu. Kemudian unsur W selanjutnya yaitu berkenaan dengan when, kapan. Ketika kita mendengar when atau kapan, pasti informasi yang disampaikan atau unsur tersebut yang dibahas atau yang diinformasikan adalah waktu kejadian. Seperti halnya dengan sebuah informasi berkenaan dengan topiknya atau tempatnya, unsur when atau kapan ini pasti pada teks suatu berita akan diinformasikan. Seperti contohnya pada sebuah teks berita yang saat ini itu viral, seperti entah itu suatu berita bencana alam atau berita dan lain sebagainya, pasti waktunya akan disampaikan. Misalnya entah itu siang hari atau sore hari maupun malam hari. Dan kebanyakan waktu yang disampaikan itu ketika kita melihat secara lengkap itu bisa berupa harinya kapan, kemudian waktu spesifiknya kapan, misal jam 3 sore atau dan lain sebagainya semacam itu. Kemudian berkenaan dengan why selanjutnya yaitu atau mengapa ketika kita melihat unsur selanjutnya.
yang mana pada unsur why atau mengapa ini itu berkenaan dengan sebab dan akibat dari munculnya suatu teks berita. Misal, mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, pada teks berita pasti disampaikan kalau seperti contohnya virus corona meningkat di Kabupaten Jember, pasti disampaikan mengapa atau sebabnya. Mungkin karena warganya bergerombol dan tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti contohnya semacam itu. Itulah informasi yang disampaikan dari unsur why atau mengapa. Kemudian unsur selanjutnya yaitu who atau siapa. Dalam hal ini adalah orang-orang yang terlibat pada teks berita. Oh ya, untuk orang-orang yang terlibat pada teks berita sendiri itu bisa berupa orang-orang penting atau orang-orang yang menjadi korban semacam itu. Ketika kita melihat orang yang ada pada teks berita itu merupakan orang yang penting, itu bisa kita contoh. Misal jika kita membaca suatu berita yang ada di Jember, misal ada Kapolres, kemudian bupati, kemudian ada dandim dan lain sebagainya. Kemudian selain orang-orang penting atau orang-orang yang menjadi tokoh pada teks berita tersebut, ada juga orang-orang yang menjadi korban. Salah satunya adalah masyarakat itu sendiri yang ada pada teks berita semacam itu. Nah, selain unsur 5W tersebut, pada teks berita ada yang dinamakan dengan unsur H atau how, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu bagaimana. Oh ya, untuk unsur how atau bagaimana ini sendiri yaitu berkenaan dengan bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi. Itu artinya unsur ini itu akan membahas berkenaan dengan kronologi atau urutan kejadian yang ada pada teks berita dari awal sampai akhir, yaitu menyangkut semuanya yang ada pada teks berita semacam itu. Seperti contohnya jika kita tadi kan bahas soal berita virus corona, itu pasti pada unsur bagaimana diceritakan mengenai awal mula mengapa sebuah virus corona itu bisa meningkat penyebarannya. Seperti kita ambil contoh tadi kan di Kabupaten Jember, kenapa kok bisa meningkat? Lah di situ diceritakan karena banyaknya warga yang bla 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 dan sehingga bla 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 bla, kemudian muncul sebuah virus dan mengalami peningkatan yang terjangkit virus ini. Jadi semacam itu, semacam urutan kejadian pada teks berita tersebut. Nah, itulah unsur-unsur yang ada pada teks berita. Demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik berupa tutur kata maupun penyampaian yang kurang jelas. Saya sendiri ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.